Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita boleh mengikuti persekutuan doa Rabu pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian Kau yang terindah di dalam hidup ini. Oh
buat segala penyertaan Tuhan yang masih ada pada kami hingga saat ini. Bapak, kami mau berdoa untuk persekutuan doa kami yang akan kami mulai pada hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong sertai kami agar kami dapat beribadah, kami dapat fokus kepada Tuhan, dan kami dapat mendoakan pokok doa kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memiliki ibadah kami ini Tuhan dan menjadi fokus dalam ibadah kami. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendoakan pokok-pokok doa kita yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Pulau Nias, terkhusus dalam kondisi COVID ini, agar masyarakatnya semakin taat dan dapat mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa.
kedua, kita akan berdoa untuk tim medis. Terkhusus kita akan mendoakan Ibu Yuli dan tim agar diberi kekuatan dalam menangani setiap pasien positif COVID. Kita berdoa. Kita juga akan berdoa untuk orang tua dari Ibu Ina Sinta yang masih sakit, biar Tuhan yang beri kesembuhan. Kita berdoa. Kita berdoa untuk jemaat yang masih bekerja, biar Tuhan yang menolong setiap pekerjaan yang dikerjakan, terkhusus dalam hal kesehatan selama berinteraksi dengan rekan kerja dan orang sekitar. Biar Tuhan yang menolong, mari kita berdoa. Selanjutnya kita akan berdoa bagi jemaat yang bekerja di bidang pendidikan, rekan-rekan SLH atau jemaat lain, agar tetap semangat dalam mengajar, tetap semangat mempersiapkan materi pembelajaran, dan tetap dapat berkoordinasi dengan orang tua agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Kita berdoa.
Kita akan berdoa untuk setiap orang tua agar diberi hikmat daripada Tuhan untuk menolong anak-anak dalam belajar di rumah dan semakin berhikmat di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit ini. Kita berdoa. Kita akan berdoa untuk para pelayan di PPIA Seoul. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan dalam memutuskan untuk membuka bimbel atau tidak di masa pandemi ini. Kita berdoa. Kita berdoa untuk pelayan baru di PPIA Seoul, Saudari Riang Hati yang akan bergabung pada bulan September ini. Kita doakan untuk perjalanan dan proses karantina yang akan dilalui agar diberi kesehatan. Kita berdoa. Terakhir kita akan berdoa untuk seminar XPT yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 5 September secara online. Biar Tuhan yang menolong setiap pembicara, panitia, terkhusus Kak Sen yang akan menjadi koordinator wilayah Nias, dan juga peralatan yang akan digunakan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap daripada seminar ini. Kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawabnya seluruh dengan kehendak Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu mari kita angkat satu pujian bagaikan bejana. dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk belajar mengenai ketujuh jemaat yang ada atau dituliskan di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu saudara, kita akan memulai pada jemaat yang pertama, yaitu jemaat di Efesus. Saya mengajak kita membaca dari Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Bapak Ibu saudara bisa membuka Alkitab Bapak Ibu saudara di rumah, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. LAI memberikan judul perikop ini kepada jemaat di Efesus. Ayatnya yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu saudara, beberapa hari yang lalu, secara tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa seorang rekan yang cukup dekat dengan saya, pasangan suami istri, Bapak Ibu saudara, ternyata mereka sudah pisah rumah hampir sekitar setahun. Bapak Ibu saudara, Februari lalu pada waktu saya pulang ke Tangerang, saya masih bertemu dengan istrinya, dan kemudian saya tidak sempat berbicara lebih jauh begitu ya Bapak Ibu saudara, tapi saya betul-betul tidak menyangka bahwa mereka telah pisah rumah, Bapak Ibu saudara, karena dari Februari itu ternyata mereka sudah berpisah. Mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Bapak Ibu saudara, kemudian saya mendapatkan berita bahwa hal ini dikarenakan si suaminya ternyata kedapatan berselingkuh. Dan kemudian si istri memutuskan untuk pisah rumah dengan si suami. Bapak Ibu saudara, kemudian saya berpikir sejenak mengenai isu perselingkuhan yang mungkin marak gitu ya di dalam kalangan pasangan suami istri. Bapak Ibu saudara, saya berpikir kok bisa ya sekian lama si pria ini menyembunyikan perselingkuhannya, atau pria-pria lain begitu yang berselingkuh menyembunyikan perselingkuhannya. Itu bagaimana caranya? Dan Bapak Ibu saudara, kok bisa ya setelah menyembunyikan sekian lama akhirnya ketahuan juga. Nah Bapak Ibu saudara, satu hal yang dapat saya pikirkan dan saya bayangkan sebagai jawaban dari pertanyaan ini adalah mungkin selama ini kenapa si pria ini tidak ketahuan berselingkuh, Bapak Ibu saudara, karena dia tetap melakukan segala sesuatu seperti biasanya. Dia tetap berangkat kerja pada waktunya, dia mungkin tetap pulang kerja pada waktunya, mungkin sesekali saja terlambat dengan alasan lembur, itu wajar Bapak Ibu saudara. Dan mungkin dia tetap kasih gaji ke istrinya dan tidak berkurang begitu ya. Dan dia tetap pulang ke rumah, memberikan perhatian kepada anak-anak yang pasangan suami istri ini miliki begitu. Bapak Ibu saudara, tidak ada yang berubah secara terlihat mata begitu. Pasangan suami istri ini tetap menghidupi kehidupan biasa, hanya saja Bapak Ibu saudara sudah tidak seperti yang dulu lagi karena ada cinta yang hilang di antara mereka berdua. Mungkin hal-hal yang biasa dilakukan itu tetap dilakukan, tetapi Bapak Ibu saudara, cinta itu sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Mungkin si istri masih mencintai si suami, tetapi si suami sudah tidak lagi mencintai istri.
daripada makan makanan mewah di restoran mewah tetapi tanpa cinta. Bapak Ibu Saudara setuju? Bapak Ibu Saudara, tentu kita bisa melakukan segala sesuatu karena cinta. Namun Bapak Ibu Saudara, tanpa cinta pun kita tetap bisa melakukan hal-hal tersebut. Hal serupa dialami dan dilakukan oleh jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Wahyu yang tadi telah kita baca. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus adalah jemaat-jemaat yang tinggal atau diam di kota Efesus. Bapak Ibu, kota Efesus itu terkenal dengan segala kemegahan, kekayaan, keberagaman ajarannya. Paulus bersama dengan Priscilla dan Aquila pada perjalanan misi keduanya itu datang dan melayani di Efesus dan kemudian mendirikan jemaat di Efesus. Awal mula daripada jemaat ini, Bapak Ibu Saudara, mereka adalah jemaat yang penuh dengan ketekunan, kasih yang menggebu-gebu kepada Allah. Tuhan memuji jemaat di Efesus dengan mengatakan bahwa Tuhan tahu segala pekerjaan jemaat di Efesus, baik jerih payah maupun ketekunan jemaat di Efesus. Bapak Ibu, jerih payah di dalam bagian ini berarti bahwa jemaat di Efesus ini bekerja keras, mereka bersusah payah, atau bisa dikatakan mereka banting tulang, mereka melakukan sesuatu dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga mereka. Atau istilah gampangnya, jemaat Efesus itu kira-kira mati-matian buat Tuhan. Mereka melakukan apapun, mereka mengerjakan apapun, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya mati-matian untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, tapi juga jemaat Efesus ini tekun di dalam mengerjakan hal-hal ini. Jadi bukan hanya mati-matian, tetapi tekun untuk mati-matian demi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kurang dari jemaat di Efesus. Cinta Tuhan, mati-matian buat Tuhan, dan tekun. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang sempurna. Mereka melakukan apa yang Paulus sampaikan kepada mereka melalui suratnya kepada jemaat di Efesus. Mereka menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan hal ini terbukti dari pujian Tuhan bahwa jemaat Efesus tidak kompromi terhadap orang-orang jahat dan pengajar-pengajar palsu yang menyebut diri mereka rasul, padahal bukan rasul. Dan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hal itu saja, tetapi Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus ini juga adalah jemaat yang bersedia menderita karena Injil. Mereka sabar di dalam penganiayaan dan tidak kenal lelah memberitakan Injil. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini awalnya mereka lakukan karena kasih mereka kepada Allah. Bapak Ibu, Efesus, kota Efesus itu kan terkenal dengan keberagaman penyembahan berhalanya. Ada kuil-kuil yang didirikan di sana, dan kemudian kaisar juga yang menjadi Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi jemaat di Efesus ini bergumul sekali dengan berbagai macam ajaran. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu orang-orang percaya hadir di Efesus, kita dapat lihat di dalam surat Efesus, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang melakukan penyembahan berhala itu mulai kehilangan pekerjaan mereka. Roh-roh yang memasuki dan hinggap itu ditengking, dan mereka akhirnya marah kepada orang percaya, orang Kristen. Dan inilah yang memungkinkan, yang mungkin awalnya menjadi penyebab bagaimana jemaat di Efesus ini menderita penganiayaan karena Injil. Ketika mereka memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, mereka dianiaya karena kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu meresahkan jemaat atau orang-orang lain di Efesus. Bapak Ibu Saudara, mereka dengan sabar tetap mengikut Tuhan sekalipun mereka ada di dalam penganiayaan, dan mereka sekali lagi Tuhan katakan tidak kenal lelah pada waktu memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, hal ini awalnya mereka lakukan karena kasih mereka kepada Allah. Sungguh sebuah jemaat yang patut untuk diacungi jempol, Bapak Ibu Saudara, dan layak sekali untuk ditiru. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, jemaat GKI ini akan menjadi jemaat yang seperti jemaat di Efesus ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, namun hal yang baik, hal yang indah, hal yang patut dipuji dan ditiru ini ternyata tidak berlangsung lama. Bapak Ibu Saudara, pola itu menjadi mirip dengan penggunaan masker di masa corona ini, ya, kalau saya bayang-bayangkan. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara lihat keadaan masyarakat baik di Pulau Nias ataupun di luar Pulau Nias, Bapak Ibu Saudara, pada waktu awal-awal corona itu merebak, pemerintah itu kan menghimbau, bahkan mungkin pada akhirnya mewajibkan masyarakat
bisa keluar rumah dan berada di tempat umum. Dan kemudian dianjurkan juga, disarankan untuk mencuci tangan sesering mungkin gitu ya, untuk menghindari penyebaran virus corona. Bapak Ibu saudara, awalnya kita semua menuruti himbauan dari pemerintah ini, bukan? Bapak Ibu saudara, hari ini dapat terlihat dari sabun-sabun cuci tangan, hand sanitizer itu mulai langka di berbagai tempat, termasuk Bapak Ibu saudara di Celia dan City Mart. Nah, Bapak Ibu saudara, hand sanitizer dan sabun cuci tangan itu tidak bersisa lagi awal-awal corona itu merebak. Bahkan Bapak Ibu saudara, ada beberapa orang yang mulai bikin sendiri kan ya, karena kelangkaan daripada hand sanitizer dan sabun cuci tangan. Bapak Ibu saudara, namun selama beberapa bulan Bapak Ibu saudara, kerajinan untuk menggunakan masker dan cuci tangan itu mulai kendor. Kita dapati Bapak Ibu saudara, kalau kita ke pasar-pasar, kita di jalan sedang berada di jalan gitu ya, kita lihat orang-orang tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, bahkan kadang-kadang kalau mau masuk ke Celia atau City Mart itu harus disuruh cuci tangan dulu. Mereka masuk aja dan kemudian cuci tangan dulu, baru mereka kembali lagi dan cuci tangan gitu. Dan Bapak Ibu saudara, mereka mulai abai, masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan karena corona ini tidak kunjung hadir di dalam hidup mereka. Dan khususnya mungkin di Nias ini kan kita baru-baru ini gitu ya merebak. Selama ini kan kita melakukan protokol cuci tangan, terus kita merasa kayak itu di sana bukan di sini, dan kita mulai abai melakukan protokol-protokol kesehatan. Namun Bapak Ibu saudara, ketika sekarang ini corona hadir di Nias, kita mulai kembali gelisah. Kita mulai takut, kita mulai khawatir, kita mulai lagi melakukan protokol kesehatan itu dengan ketat, Bapak Ibu saudara. Mulai lagi melakukan dan menjalankannya, bahkan beberapa waktu yang lalu kan ya, ada polisi yang akhirnya juga hadir di jalan-jalan dan orang-orang yang tidak pakai masker itu disuruh pulang lagi. Nah Bapak Ibu saudara, keadaan yang mirip ini dilakukan oleh jemaat di Efesus. Awalnya Bapak Ibu saudara, mereka ini menggebu-gebu untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara, pada akhirnya, pada waktu mereka menggebu-gebu mati-matian di dalam kasih kepada Tuhan, lama-kelamaan hal ini menjadi seperti rutinitas. Sesuatu yang seharusnya memang mereka kerjakan sebagai orang Kristen. Mereka mulai kehilangan makna awal. Kenapa mereka mengerjakan itu? Mereka mulai lupa, Bapak Ibu saudara. Dan kasih kepada Tuhan itu mulai pudar dan mulai bergeser kepada hal-hal rutinitas semata. Bapak Ibu saudara, sama seperti pria yang berselingkuh tadi, Bapak Ibu saudara, tetap bisa menafkahi istri, tetap bisa pulang ke rumah, tetap makan masakan dari istrinya. Tetapi Bapak Ibu saudara, tidak ada lagi kasih yang semula itu. Dia tetap bisa melakukan ini dan itu, tetapi tidak ada kasih kepada istrinya. Bapak Ibu saudara, ibu-ibu, para ibu-ibu begitu ya, sebagai seorang istri atau kelak akan menjadi seorang istri. Kalau kita diperhadapkan oleh pria yang berkata misalnya, aku akan kasih kamu uang belanja, aku akan tetap pulang ke rumah setiap malam, aku akan tetap memberikan uang sekolah kepada anak-anak, aku akan tetap makan masakan kamu yang enak itu, begitu ya. Tetapi saya tidak lagi dan tidak mau lagi mencintaimu. Nah, Bapak Ibu saudara, apa yang menjadi respon kita? Khususnya ibu-ibu ya, apa yang menjadi respon ibu-ibu? Apakah kita tetap mau bersama dengan seorang yang tidak lagi mencintai kita? Atau Bapak Ibu saudara, kalau misalkan buat para bapak-bapak begitu ya, sebagai bapak-bapak, seorang suami, sebagai seorang suami atau kelak akan menjadi seorang suami, kalau kita dihadapkan dengan wanita yang berkata, saya akan tetap masak buat kamu, saya akan tetap mencuci pakaianmu, saya akan tetap merawat anak-anakmu, namun saya tidak lagi cinta kamu, dan saya tidak mau lagi cinta kamu. Bapak Ibu saudara, apa yang menjadi respon dari bapak-bapak ketika mendengar hal ini? Atau mau menikahi kita, pasangan kita ngomong hal yang seperti itu. Gue kasih tahu dari awal ya, gue mau menikah sama lu, gue mau lakukan ini dan itu, tapi sorry ini gak cinta lagi. Bapak Ibu saudara, kalau kita punya pilihan untuk memilih, apakah kita akan memilih tetap bersama dengan pasangan yang seperti itu? Bapak Ibu saudara, sebagai manusia normal, kok kayaknya kita sebenarnya memilih untuk tidak bersama dengan orang yang seperti itu ya. Sekalipun Bapak Ibu saudara, saya paham mungkin ada hal-hal yang kita
bukan karena ini dan itu. Misalnya karena anak-anak kita mengalah untuk tetap bersama dengan pasangan yang seperti itu demi anak-anak, atau mungkin demi orang tua, atau mungkin demi menjaga apa kata orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kita periksa kedalaman hati manusia, Bapak Ibu Saudara, saya yakin manusia normal tidak ada yang mau diperlakukan seperti ini. Kalau kita menilik kedalaman hati setiap manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang mau diperlakukan seperti ini oleh manusia lain. Dan Bapak Ibu, kalau sesama manusia saja tidak mau diperlakukan seperti ini oleh manusia lainnya yang setara, Bapak Ibu Saudara, bayangkan bagaimana Tuhan ketika diperlakukan demikian oleh manusia yang adalah ciptaannya, khusus jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga ingin manusia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan juga pengen kita melakukan segala sesuatu atas dasar kasih kepada Allah, seperti yang mula-mula dilakukan oleh jemaat di Efesus. Namun Bapak Ibu Saudara, begitu kasih itu pudar, sekalipun jemaat Efesus tetap melakukan ini dan itu, mereka tetap melayani Allah, mereka tetap memberitakan Injil Allah, namun Allah membenci hal tersebut. Yang paling Allah inginkan dari manusia adalah kasih kita kepada Allah yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah minta apa-apa kepada kita kecuali kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan itu cukup untuk Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, tentu saja kasih kita kepada Allah inilah yang akhirnya mendorong kita untuk melakukan ini dan itu demi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu Tuhan bilang Dia ingin kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, apapun yang kita bisa berikan untuk Tuhan, berikan dengan keseluruhan hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa Dia juga bukan Allah yang setapa. Setelah kita mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara, sebagai Allah, Dia juga ingin kita mengasihi sesama kita manusia sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Dia tidak hanya meminta kita untuk mengasihi Dia tanpa mengasihi orang lain, tetapi Dia meminta kita untuk ayo kasihi aku dengan segenap dirimu. Dan kemudian hal yang sama juga kamu lakukan untuk sesama manusia yang adalah gambar dan rupa. Bapak Ibu Saudara, namun hal inilah yang justru hilang dari jemaat di Efesus. Dan oleh sebab itu Allah berkata kepada jemaat di Efesus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Atau Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan yang lebih jelas, Tuhan berkata, ingatlah tempat di mana kamu terjatuh, atau ingatlah ketinggian di mana kamu jatuh. Nah, sebenarnya Tuhan tuh pengen bilang begini, Bapak Ibu. Ayo jemaat Efesus, lihat dan ingat-ingat lagi kenapa kamu bisa kehilangan kasihmu yang semula kepada aku. Karena apa? Karena apa kamu berhenti mengasihi aku? Ayo bertobat, ayo perbaiki, ayo balik lagi mengasihi aku seperti dulu. Bapak Ibu Saudara, Allah masih memberikan kesempatan kepada jemaat di Efesus untuk memperbaiki diri dari kesalahan mereka. Dan Tuhan berkata, kalau kamu tidak berbenah diri, maka Tuhan akan mencabut kaki Dia daripada jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara, gambaran kaki Dia ini sebenarnya adalah begini. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus ini kan bisa berkembang, bisa mengasihi Allah, bisa melayani Allah, bisa memberitakan Injil Allah itu kan karena Roh Kudus hadir di dalam hidup mereka, dan Roh Kudus inilah yang menjadi kekuatan mereka untuk memberitakan Injil dan melayani Allah. Dan Tuhan mau katakan bahwa kalau kamu tidak melakukan itu, tidak bertobat dan kembali lagi ke kasihmu yang semula, maka aku akan mencabut roh itu daripadamu jemaat di Efesus, sehingga kamu tidak bisa lagi memberitakan Injil, dan kamu tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang kamu lakukan yang katanya demi namaku itu. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus berusaha menjaga kemurnian ajaran mereka. Namun mereka justru kehilangan kasih yang mula-mula. Hal ini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berusaha menjaga kemurnian Taurat itu. Mereka melakukan segala sesuatu dari
bekerja. Terkhusus Bapak Ibu Saudara, dia berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah hidupmu dan awasilah ajaran. Supaya jangan sampai pada waktu kamu memberitakan Injil, justru dirimu sendiri jadi batu sandungan. Paulus mau katakan, boleh memberitakan Injil, boleh ngajarin orang, tapi juga lihat dan telisik diri sendiri. Jangan sampai akhirnya kita seperti jemaat di Efesus, kita melayani, kita memberitakan Injil, kita mengatakan bahwa kita melakukan ini demi kemuliaan Allah dan demi orang lain mengasihi Allah, tapi sesungguhnya kita sendiri kehilangan kasih. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi kepada jemaat di Efesus, dan oleh sebab ini jemaat di Efesus dicela oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan setiap kita saat ini dan hari ini? Bagaimana kondisi hati kita saat ini di hadapan Allah? Bapak Ibu masih ingatkah kita kasih yang mula-mula, yang menggebu-gebu di dalam diri kita pada waktu kita pertama kali bertobat, pertama kali dengar Injil, pertama kali mau serahkan hidup buat Tuhan? Bapak Ibu masihkah ingat saat-saat itu? Bukankah kita menggebu-gebu, kita begitu bersemangat, kita mati-matian buat Tuhan di masa itu? Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah kasih yang mula-mula itu hadir dalam hidup kita? Masihkah kasih yang menggebu-gebu itu hadir di dalam hidup kita? Masihkah kasih yang mati-matian buat Tuhan itu ada di dalam hidup kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi dasar pada waktu kita melakukan ibadah kepada Tuhan? Apakah kita berkata, ya hari Minggu harus ibadah? Orang Kristen ya hari Minggu ibadahnya, kalau enggak mau kapan lagi gitu ya? Atau rasanya kalau enggak ibadah itu enggak afdol, wah belum ibadah nih padahal hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, atau karena COVID ini lagi merebak, ya kita perlu ikut persekutuan doa. Kita perlu berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sewaktu-waktu kalau Tuhan panggil saya sudah siap di dalam keadaan yang sedang mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, atau pada waktu kita melayani Tuhan, kita berkata, iya jadi orang Kristen apalagi jemaat di gereja gitu ya, dia harus melayani. Kalau nggak melayani ya gimana? Nanti Tuhan ambil lagi talenta saya dong. Nanti saya nggak bisa apa dong. Yang mending saya melayani lah daripada Tuhan cabut. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi dasar pada waktu kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita? Apakah kita berikan untuk Tuhan dan kemudian dengan pikiran dan anggapan, oh ya kalau saya berikan buat Tuhan nanti Tuhan akan kembalikan. Terserah Tuhan berapa persen, tapi setidaknya bertambah begitu dari apa yang saya berikan, tidak mungkin berkurang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kayak gitu Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya kita lagi kasih persembahan atau kita lagi taruh uang kita di deposito dan kita mau itu berbunga. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita periksa diri kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita periksa hati kita hari ini di hadapan Allah. Apa sih alasan saya beribadah kepada Tuhan? Apa sih alasan saya melayani Tuhan itu apa? Apa alasan saya memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur kepada Tuhan? Apa alasan saya memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar saya? Apa alasan saya? Apakah karena saya mengasihi Tuhan? Atau karena ada motivasi lain di balik apa yang kita lakukan? Apakah itu menjadi rutinitas seperti orang Efesus tadi? Ya sudah rutinitasnya begini, sudahlah jalani saja. Bapak Ibu
Ibu saudara, mari terbuka di hadapan Allah. Apakah saya selama ini melakukan ini dan itu karena saya mengasihi Allah? Atau karena ada motivasi lain di balik apa yang saya lakukan dan saya kerjakan? Bapak Ibu, jika semua yang kita lakukan karena kita mengasihi Allah, betul-betul karena kita mengasihi Allah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih tetap memiliki kasih kepada Allah itu. Dan kita berdoa minta Tuhan untuk terus menjaga hati kita, supaya kita tetap mengasihi Tuhan dan kasih itu tidak mudah. Bapak Ibu saudara, jika kita mendapati diri kita hari ini melakukan ini dan itu dengan motivasi yang sama dan bukan berdasarkan kasih kepada Allah, Bapak Ibu, mari kita mohon ampun di hadapan Allah. Mari kita minta Allah mengoreksi hati kita. Mari kita dengan kerendahan hati meminta Tuhan mencelitkan mata kita, agar kita dapat menyadari kapan atau apa penyebab saya terjatuh, apa penyebab saya kehilangan kasih yang mula-mula. Dan mari minta Tuhan membawa kita kembali untuk mengasihi Dia dengan kesungguhan hati kita. Bapak Ibu saudara, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Allah. Kami mulai kehilangan kasih kami kepada Tuhan. Mungkin kami mulai abai di dalam hal-hal yang perlu kami kerjakan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, buatlah kami kembali menyadari, buatlah kami untuk kembali berserah dan bersandar kepada Tuhan. Buat kami kembali menikmati kasih yang mula-mula itu. Dan tolong kami Tuhan untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap apa yang ada di dalam diri kami. Tolong kami untuk punya ketekunan melakukan itu dan kesetiaan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena kalau bukan Tuhan yang menolong kami untuk setia, siapakah kami manusia yang tidak setia ini, yang mampu untuk melenceng ke kiri dan ke kanan. Tuhan, tolong kami untuk bisa setia mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Sehingga pada waktu Tuhan melihat hidup kami, Tuhan senang bahwa kami didapati tetap setia dan
kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat melakukan apapun di dalam kehidupan kami hari lepas hari, karena kami mengasihi Tuhan dan kami ingin terus mengasihi Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang menegur, menguatkan, menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu hati, kita mau bernyanyi dari pujian Bapa yang Kekal. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan, dan kami sungguh bersyukur sekali di tengah keadaan yang seperti ini, kami tetap boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan tetap berikan untuk kami boleh beribadah bersama. Dan Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan, setiap puji-pujian, permohonan doa kami, dan juga firman yang diberitakan semuanya boleh betul-betul memuliakan nama Engkau saja. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal-hal yang boleh kami panjatkan kehadiran Tuhan, setiap doa yang Tuhan dengarkan, setiap isi hati kami. Dan Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Engkau menolong setiap kami, untuk kami boleh menantikan jawaban Tuhan di dalam setiap
kami boleh punya kebesaran hati untuk mengikuti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kiranya kami boleh betul-betul memberikan apapun hidup kami, keberadaan diri kami, segala-galanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan silakan mengambil waktu